Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Assalatu wassalamu ala khairi ibadi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junubihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wassahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Hamami Zadah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara, alhamdulillah kita lanjutkan taklim rutin kita yang mungkin tambah kemari ngajinya kita tambah rada maleman ya, karena memang waktu subuhnya tambah maju. Biasanya jam segini baru adzan ya, tapi sekarang jam segini kita udah mulai taklim karena memang subuhnya sekarang jam 4:07 pernah sekarang 7 ya. Pak Jibislah lewat berapa sekarang subuh? Lewat 7 menit. Dan mungkin jam 4:07 itu mentok sampai di situ ya. Bisa jadi ke 6, bisa jadi dibalik lagi ke 8, 9 terus. Tapi nanti pas puasa insya Allah subuhnya di atas jam 4:30 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila lahum, dan apabila qila lahum dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ittaqu, takutlah kalian akan siksa, ma baina aidikum, apa-apa di antara hadapan kalian, wa ma khalfakum, dan apa-apa yang di belakang kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ini surat Yasin ayat berapa ini? Ayat berapa? Oh, ayat banyak. Ayat banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Wa idza qila lahum, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka orang-orang kafir, ittaqu, ittaqu ini banyak artinya. Ittaqu artinya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya, banyak itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi, dan seterusnya, itu hampir sama. Jadi kita itu pengertiannya takwa, takhaf, ya. Takwa kepada Allah, takhaf, takut kepada Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ittaqu, takutlah kalian dengan siksa, ma baina aidikum, apa-apa di antara aidikum. Aidikum itu aitaqaddamakum, di hadapan kalian. Wa ma khalfakum, dan di belakang kalian. Khalfa, ya. Khalfa. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Al-muradu bima baina aidikum ad-dunya. Al-muradu yang dimaksud bima dengan apa-apa baina aidikum, yang dimaksud dengan baina aidikum ad-dunya adalah dunia. Jadi ada baina aidikum, ada wa ma khalfakum. Jadi yang dimaksud dengan baina aidikum, ya, dalam tafsir ini adalah ad-dunya. Takutlah kita terhadap fitnah-fitnah dunia. Karena kadang-kadang dunia bisa menjadi fitnah. Dunia itu ya harta, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, keturunan, kesenangan, kesehatan, kebahagiaan, itu dunia. Itu yang seringkali membuat kita lupa, ya. Maka kita perlu takut dengan siksa Allah, takut dengan dunia. Silakan masuk baju. Alhamdulillah. Di 2 Jumat sekali pesawat paling pagi pagi Badruddin charter langsung dari Kupang. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi maksudnya dengan aidikum itu dunia bisa jadi fitnah, maka kita perlu takut. Ada orang masih miskin, rajin ibadah, sama tetangga akur, lagi miskin sama tetangga akur, ngaji kemana juga nyampe,
sama ustazah sama kiai hormat, lagi miskin. Pas itu usuran miliaran, puluhan miliar, jadi orang kaya, lupa. Ada nggak yang begitu? Ini maksudnya aidikum begitu tuh. Waktu belum jadi apa-apa, sama kita ngumpul dulu. Udah jadi pejabat, sombong. Gak mau negor, kalau bergaul dibilang kagak level. Aman jamaah, aman masyarakat juga gak mau bergaul. Itu fitnah. Jadi dunia itu bisa jadi fitnah. Dan kadang-kadang kita diuji dengan kesusahan, kita lulus. Tapi diuji dengan kenikmatan, gagal. Orang diuji sama sakit, nyebut mulu, doa mulu, ibadah mulu. Diuji dengan kesehatan, lupa. Diuji dengan miskin, lulus. Diuji dengan kaya, lupa. Diuji dengan miskin, lulus. Jadi kaya, lupa. Nah ini maksudnya nih. Takutlah kamu dengan aidikum ad-dunya, yakni ihdaruha, yaitu ihdaruha, kamu jauhkan dunia. Wala taqrabuha, jangan terlalu dekat dengan dunia. Karena dunia itu bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Semua kan yang ada di dunia cuma main-main, Pak. Gak ada yang abadi di dunia ya. Jadi pasangan kita, kayak kekayaan kita, kayak segala macam, kalau kita masukkan hati, ya, maka ketika kita tinggalin sakit. Nah, tapi ketika kita jadikan dunia sebagai sarana, dunia sebagai wasilah untuk ngumpulin ibadah dan pahala, insya Allah tenang. Kan gitu, tenang. Jadi dunia itu sebagai sarana untuk mendapatkan ridho. Punya mobil banyak, taruh aja di garasi, jangan di hati, kagak muat. Punya bini cakep, ya taruh aja di rumah, jangan di hati. Kadang-kadang punya bini cakep, mau pergi kerja takut ada yang godain, ada gak yang begitu? Dia takut, waduh bini gua cakep banget, ntar ada yang video call, dan bini gua main TikTok. Ya kalau cuma main TikTok, kalau dia nyanyi, pir supir jangan ke tengah-tengah, mampir mumpung suamiku gak di rumah. Akhirnya kan kita mau kerja kagak tenang, mau cari nafkah kemana-mana gak tenang. Tuh, bini cakep mah dititipin doang. Kalau udah dititipin, ya kita titipin lagi sama yang punya, betul? Nah, memang zaman sekarang begitu, punya bini cakep, kita khawatir. Ya, zaman sekarang, zaman sosial media, punya bini cakep, gak punya iman, makan hati. Ya, punya bini jelek, kagak beriman, tambah parah. Punya bini cakep, kemana diajak ke bawah-bawah, bangga, seneng, wah bini gua. Tapi kalau gak punya iman, wah cemburu gede, macam-macam. Punya bini jelek, apalagi mau dibawa-bawa kemana bang? Kondangan bareng apa? Pakai barang sama gua? No, barang ibu ngaji. Orang ikut barang gua, pemalu. Abang mau kemana? Mareoni. Bininya pada ngikut. Kita ngajak apa bang? Bukan, gua malu, lu jelek banget. Jamaah lu bawa bininya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dunia. Takutlah kamu dengan siksa dunia. Kita disiksa sama dunia. Berapa banyak orang hidup disiksa dunia, tidak bisa menikmati, siang malam kerja terus gak bisa nikmati dunia. Ada orang gajinya gede, siang malam kerja mulu, duit ditumpuk di bank, di deposito,
dia kagak pernah santai, sibuk terus. Dia simpan uang di bank, ama diri sendiri pelit, ama bini pelit, ama orang pelit, mati ya kagak bawa semuanya. Betul. Kenikmati aja dunia. Dunia itu rizqalakum, rezeki. Rezeki itu dinikmati, disyukuri apa dikumpulin? Rezeki dinikmati apa dikumpulin? Nikmatin. Dikumpulin mah ya begini, kita ini kan gak bisa menikmati semua makanan yang dihidangkan. Nikmati apa yang bisa kita rasakan. Jadi punya rezeki, senangkan diri, senangkan orang, senangin keluarga. Ini dunia. Nikmati, senangin orang. Dunia ini ya, nikmati, senangi orang sepanjang dunia tidak jadi sarana buat maksiat. Nah itu, punya rezeki bagi tetangga yang butuh, kasih orang-orang yang membutuhkan. Masjid lagi dibangun, sedekahkan. Ngapain gua kasih ke masjid, mendingan gua pegang. Akhirnya apa? Nutup mata, nggak ada amal, habis hartanya. Itu namanya siksaan dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qila ma baina aidikum, ini pendapat yang lain. Wa qila, dan dikatakan, ma baina aidikum, tafsir daripada baina aidikum, ma asaba min qablikum, apa-apa yang menimpa orang-orang sebelum kamu. Ya, orang-orang yang tertimpa musibah min qablikum, sebelum kalian, maksud sebelum kita. Banyak orang-orang yang tertimpa musibah minal umami, dari masyarakat ya. Jadi aidikum tafsirannya sesuatu yang menimpa berupa musibah ataupun adab orang-orang sebelum kita daripada ya umat. Wa ma khalfakum, dan maksudnya khalfakum tafsiran daripada khalfakum, di belakang kalian, adabal akhirah, itu adabnya akhir. Takut kita dengan adab akhirat. Jadi kita kudu takut dengan dunia yang sekarang ya. Juga kita takut dengan adab nanti di akhirat. Maka dari itu, jadikanlah dunia ini sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Di dunia kita pengen makan enak, Pak Bu. Di akhirat pengen gak kita makan enak? Pengen. Loh, apa orang dikubur itu perlu makan? Perlu. Lah kan kalau kita baca gambaran surga kan gitu. Yang namanya surga itu ibarat kebun-kebun yang bersusun-susun, taman raudhah min riyadil, ada buah. Ada beberapa buah yang di dunia nanti di surga kita temukan. Banyak itu. Jadi ketika kita di dunia makan, di kubur juga perlu makan. Jadi orang mati juga dikubur makan, Pak. Yang makan ruhnya. Tapi makanannya beda sama yang sekarang kita makan, beda. Waktu kita di dalam perut makan gak kita? Makanannya melalui plasenta, ya kan? Orang tua kita yang makan, emak kita yang makan, kita bayi ikut makan. Lahir ke dunia makan kayak sekarang. Nanti kita di dalam bangsa, di alam barzah juga makan. Cuma makanannya beda. Makanan manusia di kubur adalah doa, sedekah. Makanya kalau kita gak punya bekal, gak punya makanan, dan kagak ada yang ngirimin, langsung. Bekal kita agak punya, duit mah banyak, gak pernah sedekah, nanti belangsak kagak punya makanan.
Tapi kalau ada yang ngirimin, makanya punya anak yang soleh soleha, punya istri soleha, punya suami soleh, ngirimin kita makanan nih sedekah buat almarhum bapak saya, sedekah buat almarhumah emak saya, dikirimin tuh makanan. Alhamdulillah. Makanya anak gak cukup diberikan harta, tapi anak diberikan ilmu dan akhlak. Allahumma salli ala Muhammad. Wa huwa qalu Qatadah wa Muqatil, dan ini adalah pendapatnya Imam Qatadah dan Imam Muqatil. Wa jawabu idza, nah ini tafsir dari segi nahwu. Wa jawabu, dan jawab idza, jawab idza itu kan ada harfu syartin. Kalau huruf syartin itu butuh jawab, kan gitu ya. Wa idza gitu kan, jawab daripada idza mahdzufun, tersembunyi, dihilangkan, mahdzuf ya. Takdiruhu, takdirnya idza qila lahum. Nah, jadi idza qila lahum ya. Jadi takdirnya itu adalah idza qila lahum taqu ma baina aydikum ma khalfakum la'allakum turhamun. Hadza a'radu bidalili ma ba'dahu. Ini adalah sebuah perumpamaan ya. Bidalil dengan dalil apa-apa yang setelah kalimat sebelahnya, yaitu idza qila lil kufari ittaqu ma baina aydikum. Itu penjelasan nahwunya. Jadi kalimat idza yaitu idza qila, apabila dikatakan lil kufari, kepada orang-orang kafir, ittaqu, takutlah kalian, ma baina aydikum ma khalfakum la'allakum turhamun, tanaluna rahmatallahi ta'ala. Ini rahmatallahi ta'ala, bukan ta'ala ya, itu kurang ain, ta'ala. Jadi kurang, ketikanya kurang nih, ta'ala, rahmat Allah ta'ala ya. Wa takununa minal mu'minina, dan dijadikan dari orang-orang yang beriman, yu'riduna biwujuhihim, yu'riduna, berpaling, biwujuhihim, atas wajah-wajah mereka, artinya mereka mengingkari, wala yasma'una kalamallahi ta'ala, dan mereka tidak mendengarkan perkataan Allah Subhanahu. Jadi buat orang-orang beriman, tanaluna rahmatallahi, buat orang-orang beriman, ayat ini akan membawa kepadanya rahmatallahi, dapat rahmat buat orang-orang beriman. Berarti dia ada khawatiran takut dunia, takut azab akhirat nanti, dapat rahmat. Tapi ketika orang-orang kafir yu'riduna biwujuhihim, mereka mengingkari ya, mereka itu tidak beriman, biwujuhihim, dengan wajah-wajah mereka, maksudnya jelas-jelas mengingkarinya. Wala yasma'una kalamallahi ta'ala, dan mereka tidak mendengarkan firman Allah Subhanahu. Jadi begini, manusia itu Bapak Ibu, jangankan dengerin omongan orang. Nih, Bu, manusia jangankan dengerin omongan bini. Pak, yang namanya manusia jangankan dengerin omongan laki, jangankan dengerin omongan kiai, omongan Nabi jelawan. Ada kayak begitu? Banyak. Nabi ngomong begini dia ingkari, Allah berfirman begini dia ingkari, yu'riduna, dia berpaling. Makanya kadang-kadang kita kan suka begitu sewot tuh, udah tua aki-aki masih nonton dangdut aja, si nyawa lagi belagu banget, utang menom mana-mana, sampai malu kita belanja, semua kita bajakan utang, nyawer malam kita omelin, besoknya masuk angin, pulang jam 1 kita kerok, tapi dikerokin juga tapi ngomel,
bilang juga apa kalau bini ngomong dengerin, kan gitu. Kita laki ngomel bini, orang laki kalau ngomong dengerin apa? Biar dipakai. Kalau Ustaz ngomong dengerin, Kiai ngomong dengerin, ya. Wajar manusia kayak gitu. Omongan Nabi aja dilawan, firman Allah aja dilawan. Makanya hidup jangan kita punya gambaran sempurna, nggak bisa. Sehebat-hebatnya kita pasti ada orang yang agak suka. Betul apa benar? Sehebat-hebatnya kita pasti ada aja orang yang agak demen. Jangankan kita berbuat jahat, berbuat baik aja ada yang kagak demen. Tajaroni ngasih bocah-bocah bayang maghrib 4.000 goceng banyak biar tuh bocah bisa diatur jangan berisik. Apa Jakarta? Ada aja dia bilang nyinyir. Iya dia duitnya banyak, siapa yang gue bagi? Gue cuma takkan gue banyak, gue bagi-bagi. Itu kan omongan orang belum gabung. Kita kalau udah punya duit lupa apa kagak? Sama kayak orang wadon. Orang perempuan ngaji ngasih 2.000 sampai 3 kali balik tuh salaran. Balik lagi yang 2.000. Ada temennya ngasih ceban, dia bilang iya rumah duit lu banyak. Entar juga kalau duit gua banyak gua ngasih ceban. Lakinya gajian banyak banget, tetap aja angger 2.000. Kebiasaan. Apalagi urusan masjid ya Pak Winarta ya. Kita udah berkorban, kita udah berjuang, lahir batin, otak, tenaga, uang buat masjid, masih ada aja yang ngata-ngatain. Betul apa benar? Tuh manusia. Makanya dari pertama kita raker masjid, saya bilang ini rumah Allah, jangan mengharapkan penilaian manusia, biar Allah yang nilai. Kan motor raker gitu ya, hidup-hidupilah rumah Allah, nanti Allah yang akan menghidupi kehidupan kita. Amin. Karena kalau hidup mengharapkan penilaian manusia beda. Ada 10 orang, nih Ustaz Makmun ada 10 orang, kita kasih duit semuanya 1 juta. Kira-kira penilaiannya sama apa kagak? Beda. Masa buat-buakan 1 juta? Kadang dibagi. Emang dia nggak punya pikiran ya? Ada mah yang muda 1 juta, yang tua mah 1,5 juta, gitu kan ya? Lah masa saya dikasih 1 juta, si Anu 1 juta juga, kita kan lebih miskin, ada mah 2 juta, padahal dibagi masih nyinyir. Tuh, Bo, makanya sehebat-hebatnya kita, sesempurna-sempurnanya kita, jangan berharap semua manusia bakal suka. Jadi biarin ada orang yang gak suka, toh Allah yang ngasih rezeki, Allah yang berikan hidup, dan Allah yang berikan kenikmatan di surga. Amin. Terus tetap berbuat baik, terus melakukan kebaikan, terus beramal soleh. Orang ngomong apapun biarin, ntar juga kalau udah mati kagak ngomong lagi. Itu buat motivasi aja. Kan suka ada yang curhat, ya Allah Ustaz kita udah bener banget begini masih juga dikatain, ya udah biarin. Makanya kan kita itu berbuat baik dan mengharap ridha Allah. Kalau mengharapkan penilaian manusia pasti beda. Betul apa benar? Beda. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjutkan ya. Wa qila al-muradu minhuma, dan dikatakan al-muradu yang dimaksud minhuma. Nah sekarang saya tanya, minhuma, humanya lari kemana? Maksudnya minhuma mana nih humanya ini? Ayo, ada yang ini? Mudah-mudahan belum. Huma ini maksudnya adalah baina aidikum wa ma gitu kan kita bahas gitu ya, aidikum dan
fakum, maksudnya aidikum aidunubu. Ini bukannya to, ini zo ya, kurang titik ya. Itu di situ to ya. Zahira, bukan zahira, zahira. Ya. Jadi zahira wal batinah, zahir dan kurang titik itu, kasih titik. Jadi yang dimaksud dengan aidikum al-zahira, khalfakum al-batinah, itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan takutlah kamu, ya, dengan aidikum aidunubu zahirah, dosa-dosa yang zahir, dosa yang kelihatan. Wal batinah, dan dosa batin, dosa yang kagak dosa yang kelihatan nama yang nggak nampak, banyakan mana kira-kira? Wah, ini dosa yang kelihatan mah kita bisa ketahuan, orang bisa nilai. Yang kagak kelihatan ini yang bahaya. Kagak ngomong langsung tapi hatinya ngedumel. Ada kayak begitu? Batin, dosa batin bahaya. Bahaya. Paling besar itu dosa batin itu ya. Dosa batin yang paling berat itu. Kalau dosa zahir kelihatan. Maka begini nih, kalau penyakit zahir itu yang sakit tahu duluan, orang lain belum tahu, dia udah tahu. Sakit perut, aduh gua sakit banget, orang lain belum tahu, dia udah tahu perutnya sakit. Itu namanya sakit zahir. Kalau puyeng banget ini, kemudian ketemu saya, Pak Ustaz, kaki saya begini-begini, itu zahir, kelihatan. Yang sakit tahu duluan, yang lain orang yang lihat belum tahu. Tapi kalau penyakit batin, yang sakit kagak ngerasa, orang lain yang tahu duluan. Penyakit batin, si anu ya no sombong banget. Kita tanya, jangan sombong apa? Wah biasa aja, nggak sombong, biasa aja gua, nggak kerasa. Jadi kalau penyakit batin, orang tahu duluan. Oh lihat si anu no, baru segitu aja juga no. Lihat si anu, oh sombong banget no. Ini yang bahaya, karena penyakit batin yang sakit kagak merasa. Kalau penyakit zahir yang sakit tahu duluan. Nah itu makanya yang namanya aidikum dan khalfakum laidunu, dosa-dosa zahir dan batin. Itu udah tafsir keberapa tuh? Tafsir ketiga. Wakila, tafsiran yang keempat, al-muradu, yang dimaksud dengan mabaina aidikum, dari apa-apa di antara hadapan kalian, minal adabi alladzi yanzilu minas samai, yaitu adab yang turun dari langit. Jadi adab yang turun dari langit, hujannya nggak berhenti, jadinya banjir. Ya itu adab tuh. Hujan es. Belum lama Cipondo hujan es itu diberitakan ya. Cipondo itu udah Tangerang hujan es bu. Itu daerah Cikokol ada yang udah nyiapin sirup. Hujan es. Pernah nggak ngalamin hujan es pak? Pernah ya. Kalau di Saudi itu di Arab sering tuh panas lama, tiba-tiba hujan, biasanya es. Atau kalau kita ke Dieng, tahu Dieng? Dieng itu bulan Juni, Juli, Agustus. Itu kalau udah jam 3 aja ada terasa tuh embun kayak es. Itu yang namanya pohon sawi, pohon kol. Itu kita pegang, rempek es. Dieng. Ya, daerah Wonosobo ya, daerah Dieng itu. Ya.
Jadi yang dimaksud dengan aidikum adab yang turun dari langit, geluduk segala macam. Wa ma khalaqakum, dan yang dimaksud dengan wa ma khalaqakum minal adabi alladhi yakhruju minal ardi, yaitu adab yang keluar dari bumi. Lumpur lapindo ya, tanah longsor, apalagi gempa bumi itu yang dimaksud khalaqakum. Ini tafsiran, tafsir berbagai macam ulama tentang tafsiran yang namanya baina aidikum wa ma khalaqakum la'allakum turhamun, wallahu a'lam bissawab.